Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma mukarramin wa ulama yang senantiasa kita taati dan kita harapkan berkah doa dan ilmunya kepada segenap jajaran pengurus ranting hingga PNU bisa menuju tidak lupa kepada rekan-rekan kita semuanya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat wa hidayah kepada kita semuanya, kita dapat berkumpul, kita dapat bermuajadah, kita dapat sama-sama belajar kembali dalam majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat dan alhamdulillah. Shalawat ma'asalam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membimbing kita, yang telah menunjukkan kepada kita semuanya agama yang hak, yakni agama Islam. Semoga kita senantiasa diakui sebagai umat beliau dan berkat Allah dengan beliau ulama. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa mengawali kembali setelah beberapa pertemuan kita libur karena adanya PPKM. Ya. Meskipun kemudian masih ditambah lagi sampai tanggal 9, ketika kita bisa memulai lebih awal atau memulai terlebih dahulu, kenapa enggak? Selama kita masih bisa untuk mematuhi protokol kesehatan, kenapa tidak? Masih banyak kegiatan-kegiatan di luar sana yang notabene-nya dalam dalam prakteknya itu kegiatan-kegiatan yang mohon maaf, ada mungkin kegiatan yang kurang mungkin bermanfaat. Mereka kumpul-kumpul dan sebagainya, itu aja bisa ya. Kenapa kita untuk melakukan sesuatu yang positif yang bermanfaat buat kita, kenapa enggak? Makanya ya nggak apa-apa kita berkumpul dalam majelis ini seperti ini. Insya Allah ini yang datang kepada kita sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk. Amin. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Fatihah terlebih dahulu. Yang pertama kita tujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh umat Islam, kepada guru-guru kita, terlebih kepada kita dan keluarga kita. Semoga dalam situasi yang seperti ini kita senantiasa diberikan keselamatan, diberikan perlindungan, diberikan kesehatan dan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya kita akan mudah untuk melakukan sesuatu yang sesuatu ibadah, sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi nabi wa sallallahu alaihi wasallam wa Al-Fatihah. Al-Fatihah. Budi.
Oh, baik. Melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yakni apa saja atau hal-hal apa saja yang membuat kita menjadi seseorang yang malas dalam apapun, malas dalam melakukan kegiatan, malas dalam melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari, malas mencari ilmu dan lain sebagainya. Itu sebabnya apa aja? Kemarin telah disebutkan bahwasanya sesuatu yang menyebabkan kita malas itu adalah karena banyaknya kita makan, kakean mangan. Ya. Apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk mengurangi makan yang kita konsumsi dalam setiap harinya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fid dharain amin. Nilai ini sangat wasiwaku di situ mon. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiwaku lan utawi siwak. Wasiwaku lan utawi siwak iku yuqlilu nyidhekake apa siwak al-bulghama ing liya. Wa yazidu lan nambahi apa siwak fil hifdzil fasah fil hifdzi ing dalem apalan wal fasahati lan fasahah. Fa innahu mongko temen setuhune siwak iku sunnatun sunnah saniyatun kang luhur. Nah, lantas apa yang kemudian kita bisa lakukan? Yaitu dengan cara, salah satunya adalah dengan cara bersiwak. Karena apa? Siwak itu wasiwak yaqlilul bulghami wa yazidu fil hifdzi wal fasahah. Karena pada dasarnya siwak itu bisa mengurangi lendir yang ada di tenggorokan kita. Liya ya dewe iki iso kurang. Wa yazidu fil hifdzi dan menambah hafalan kita. Maksudnya dalam kita menghafal itu akan jauh lebih mudah dan awet. Kebiasaan kita ketika kita mencoba untuk menghafalkan sesuatu gitu, ngafalnya pena, hilangnya pena. Ngafalnya angel, hilangnya pena. Makanya kemudian kenapa kita kok dianjurkan untuk selalu mudzakarah, untuk selalu takrir atau mengulang-ulang pelajaran kita? Ya untuk seperti itu, karena sesuatu yang menjadi atau sesuatu yang kita ingat itu mudah hilangnya apabila tidak diulang-ulang. Sesuatu ketika itu tidak dilakukan secara terus-menerus dan istiqomah maka akan mudah hilang. Pisau ketika tidak pernah diasah dan tidak pernah digunakan maka akan lumpuh. Sama kayak otak kita gitu. Otak gitu akan jauh lebih mudah untuk memahami sesuatu dan mengingat sesuatu ketika itu sering digunakan. Tubuh kita itu akan secara secara terus-menerus bugar atau lebih banyak bugarnya daripada tidaknya ketika kita memperlakukan tubuh kita dengan melakukan banyak aktivitas. Dengan kita melakukan banyak aktivitas, tubuh kita akan terasa, oh, ayolah kita bermobile terus, kita kerja terus, kita produktif terus gitu. Kalaupun kita nggak punya kerjaan di rumah, ya apa aja yang bisa dikerjain, yang positif ya. Jangan sampai kemudian kita nggak punya kerjaan, nyari kerjaan, apa ya? Ketika teman-teman semua bosan di rumah, hal yang pertama kalian lakukan itu apa? Game, ya. Lepas bosan nge-game. Ngaji ya. Masya Allah. Ini contoh yang Masya Allah ngaji. Ya. Masya Allah. Semoga kalau saja kita iso seneng ngaji koyo seneng ngegame itu nikmat. Masalahnya gitu, sesuatu yang hard itu berat, gak mudah. Ngaji itu manfaatnya akeh GADW, makanya kemudian ngaji itu berat banget. Al-Qur'an ya wes, Al-Qur'an itu awake dhewe lek gak terbiasa gitu,
iku sowi gitu. Apa meneh ngajine blekak-bleku. Kowe ya wis tambah pegel gitu. Padahal itu salah kita sendiri gitu. Kenapa kita kemudian tidak deres Al-Quran, tidak belajar Al-Quran sedari dulu dan tidak setiap hari kita membiasakan untuk membaca Al-Quran. Ketika kita terbiasa dengan segala sesuatunya, maka kita akan mudah untuk melakukannya. Allah bisa karena biasa gitu. Ketika kita biasa untuk membaca Al-Quran, ketika kita sudah terbiasa dengan segala sesuatu, dan sesuatu itu ketika kita tidak melakukan, rasanya itu kayak ada yang kurang gitu. Kayak kita selalu bersama, contohnya suami istri ya. Ketika selalu bersama antara suami dan istri, ketika nggak bersama itu kayak ada yang kurang gitu. Kok dia bujuku, astagfirullahaladzim. Ya, seperti itu. Tapi faktanya apa gitu? Enek gak enek yus babano gitu. Sinau gak sinau ya gak ada bedanya gitu. Ngaji gak ngaji ya gak ada bedanya gitu. Karena apa? Intensitas kita dalam mengaji itu sedikit. Ngaji Quran teman-teman semua tetap ya setiap habis maghrib terus ya. Iya, alhamdulillah. Sempat gak sempat segak iso nih gitu. Sesibuk apapun sempatkan kalian untuk membuka Al-Quran dan membacanya, ya buka gak sempet tahu seribu gitu, buka untuk ya sudah dibaca walau ayatan meskipun ayat tebak terus auzubillahi minasyaitonir rajim sadaqallahul azim gitu. Nah kita terkadang untuk meringankan diri kita sendiri kita ngakali hal-hal yang seperti itu. Biasanya kakean maca Al-Quran akeh harus kata gitu. Maca kudu ping 3 kok kaya kacang Al-Quran itu tidak seperti itu gitu. Ya. Gitu. Siwak. Makanya kemudian ada sebegitu pentingnya kita untuk bersiwak gitu. Sebegitu kesunahan yang luhur gitu. Sunnah yang mulia gitu. Rasulullah SAW bersabda, "Laula ana syuqqa ala ummati, lamar tahun disiwakin indah kulit sholatin." Itu banyak redaksi juga, ada yang kulit sholatin, kulit yang lainnya, bukan kulit batu ya. Intinya itu. Seandainya saja tidak memberatkan kepada umatku untuk melakukan siwak gitu, maka saya akan memerintahkan kepada mereka semuanya untuk melakukan siwak setiap melakukan sholat. Ya itu bukti cinta Rasulullah kepada kita gitu. Ya kita tidak diberatkan dengan hal-hal yang seperti itu. Siwakan itu benar sholat siwakan itu berat, memang berat. Gini ya gitu. Pernah siwakan ya sebenarnya? Pernah ya? Pernah. Pulau dereng nate. Karena apa ya? Rasanya aneh gitu. Karena nggak biasa gitu, rasanya aneh. Seperti kayu. Ya, memang asin. Seperti memang kayu. Ya. Sampai ada ada teman saya di pondok dulu itu siwake itu sampai brudul loh. Siwake yang awalnya utuh gitu ya, bagus dilihat gitu, saking seringnya dipakai, wis model gitu. Tapi sisi lain kita, berarti dia siwakannya istiqomah gitu, sampai siwake kayak ngomong. Mana sih? Ya seperti itu. Lanjut. Besok minggu guys. Sunnatun saniyatun wa yazidu fi thawabis sholati, dan menambah pahala dalam sholat wa qiraatul Quran, dan
dalam ketika kita membaca Al-Quran. Sholat aja kita udah dapat pahala. Ketika kita tambahkan sesuatu yang pokok dengan sesuatu yang sunnah, maka kita dapat double. Harusnya kalkulasinya ketika kita mau mengkalkulasi harusnya seperti itu. Adanya sesuatu yang sunnah itu adalah untuk menutup sesuatu yang wajib. Kalaupun ketika kita melakukan sesuatu yang wajib, ternyata yang wajib itu gak pakai diterima, itu mbok menawa sing sunah iki diterima. Tapi ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang wajib dan yang sunnah, maka yang kita dahulukan wajib. Sing biasane ae dhewe keleleran iku pas wayahe raya. Salat subuh kuwi wajib. Salat Id kuwi Sunnah. Biasane mas-mas iki sing srawogep yang masjid takbiran mulai dari bar isya sampai subuh. Alhamdulillah. Bar subuh wis ngantuk turu gitu kan. Tangi-tangi jam 6. Jam 6 wayahe salat Id juga. Salat Id dhisik, salat subuh dikodok. Apa-apaan ini? Ya itu yang sering terjadi itu. Ayo dhewe poso Ramadan gak tahu. Pas wayahe poso Senin Kamis, ya nggak apa-apa, itu nggak masalah gitu. Cuma kan iya kita dahulukan yang wajib dulu loh. Kita latihan dari yang 1 bulan itu loh. Poso Ramadan itu saulan tuh kayak latih hari dewe ben iso poso sunnah gitu. Enggak poso sunnah terus poso Ramadan, tapi poso Ramadan sih baru sunnah. Dari 1 bulan itu kita belajar gitu. Saya ini poso Ramadan itu gak pakai apa ya? Gak pakai abot. Iya gak sih? Apa abot? Iya dari teman-teman yang teman-teman rasain deh. Rasanya ada poso dhisik karo saiki ku rasanya piye? Atau sama saja atau beda? Yang jelas beda. Mungkin kita dulu puasa Ramadan itu enggak bos begini. Atmosfernya, rasanya itu kayak iya. Di lingkungan kita itu rasa Islam ini prosong loh. Di mana-mana itu ketika puasa Ramadan itu rasanya kayak adem. Iya beda lah. Sekarang kan kita ya ini pengalaman pribadi ya Kak. Apakah karena memang ini muncul karena persepsi saya sendiri atau gimana saya juga nggak tahu. Di cilianku dhisik poso itu kayak sesuatu yang mulia gitu. Ketika kita bisa puasa itu sebuah penghargaan buat diri saya sendiri gitu. Meskipun enak mokel-mokele gitu. Mau MI gitu kan. Jadi sampean ini gak mungkin ini poso pas MI bisa genep yo enak mungkin sih genep. Tapi kan mokel Pak. Mokel kan gitu kan. Kita sekolah kan bisa sekolahnya di offline ya. Offline kita berangkat ke sekolah gitu, berangkat pagi pulang siang gitu nih jalan wah panas banget gitu kan. Di jalan ono es awe-awe gitu kan. Apalagi kita dulu masih kok kita ya. Pas zaman saya kita ya mungkin podonomi. Pas zaman kita dulu pas waktu kecil gitu. Kita amat sangat erat kaitannya dengan yang sawah, yang kali, yang sawah yang apa maling bu, maling, maling, curi, itu sama yang kali. Sembari menyelam minum air, wah itu sering banget. Mulai sekolah awan-awan panas gitu, yang kali oke, yang kali berangkat yang kali. Atus bisa. Bolos kafe, ngombe banyu kali. Seger nggak sengaja ya, itu pas waktu masih sama sih balik harus balik. Kalau mau balik kan kita udah terkena takdir hukum sendiri. Apa-apa segala sesuatu yang kita lakukan yang itu melanggar syariat itu kita udah tanggung sendiri. Iya seperti itu kayak sholat apa namanya, sholat rawatib gitu. Pernah ya? Masih nggak pernah kan? Pernah pastinya. Masa nggak tahu? Pernah. Yo peng loro ya, agak-agak papat gitu kan. Lho wong sholatnya peng telu apa tuh masya Allah pokoknya. Pokoknya rawatib gitu kan, sing pokoknya apa tuh pokoknya rawatib itu yang sering atau sering kita alami sekarang ini.
Ya. Terus wa kadzalika lan halih utawi mengkono-mengkono taklil. Wa kadzalika lan halih kaya mengkono-mengkono taklil iku al-qiyu muta. Al-qayyu iku al-qayyu muta. Al-qayyu utawi muta iku yuqallilu diake apa muta al-ghurama ing iya. Ada lagi ketika pengen iya ya dhewe sing njero kurang utahno. Ketika kita muntah itu bisa mengurangi iya. Indil-indile. Tidak terus dipaksa ya. Bisa. Mau usah disogoi ini kan kasihan sakit. Satu. Al-ghurama ing iya warukubati Kelalekan lan indil. teles-teles atau lemak. Orang dia kita. Watori pulan utawi dalan. Watori pulan utawi dalan taklilul akli ing midheake mangan. Kemarin duwe ya. Maknane. Watori pulan utawi dalane taklilul akli ing midheake mangan. Iku ta'ammulu angen-angen. Iku ta'ammulu angen-angen. Iku ta'ammulu angen-angen fi manafi'i qillatil akli ing dalem manfaate nyidhiake mangan. Nah, bagaimana kemudian yang bisa kita lakukan lagi untuk mengurangi makanan yang kita konsumsi dalam setiap harinya? Kita angen-angen kok bersini. Kita makan. Kita bayangkan. Iya, bayangkan bisa. Kita membayangkan meresapi isui pokoknya ya, pokoknya salah. Intinya itu. Kita bukan ngomongnya ya angan-angan. Kita mengangan-angan gitu manfaat yang ditimbulkan ketika kita sedikit makan. Tidak hanya di dalam makanan. Ketika kita melakukan sesuatu hal, biar kita bisa untuk suka atau biar kita bisa mau untuk melakukan sesuatu tersebut, kita bayangkan yang enak-enak dulu. Sing enak-enak. Contohnya apa ya? Sekolah wes. Sekolah ya dhewe kan malas kadang. Mau pakai malas sih? Iya. Alhamdulillah. Kadang kita sekolah malas. Nah, kita bayangkan ketika kita sekolah itu, apa sih sekiranya sekolah itu enak, jajan. Oke lah, untuk pertama untuk menstimulan diri kita biar ada di dalam sekolah. Oh, nek sekolah nakes jajan, nek sekolah aku disangoni, nek sekolah aku berdoa cakai dan lain sebagainya. Untuk pertama itu oke gitu. Buat kita memicu diri kita untuk melakukan hal tersebut. Tapi ojo keterusan. Para ayah dewe gitu, lek ayah dewe keenakan, ayah dewe tali. Sekolah nih, wah aku pengen bersama tulis sepertuan mbak-mbak atau mas-mas gitu ya. Akhirnya kita semangat, wah sekolah, buku-buku bejengko mebu. Amin. Like aku wes semangatnya. Nah mungkin untuk pertama kali ya oke lah, ben belum sekolah. Tapi ketika wes jalan, ya udah dikurangi. Oh itu tuh salah, ini tuh nggak benar. Seharusnya nggak seperti ini. Saya sekolah itu karena pure saya pengen mencari ilmu. Ben aku itu ben gak dadi wong sing goblok. Ben aku itu dadi wong sing ngerti seperti itu. Ya itu, ae dhewe kadung kenaan itu gampang ali. Iman-iman kualitas imane ae dhewe saiki wis masyaallah akbar. Lek di prosentase antara 1 sampai 10, gak usah 1 sampai 100 ya, 1 sampai 10 itu wis pitu itu sapi 5, 6, 4. Karena apa? Ucul-uculan. Kadang nek kene, kadang nek kono. Wong nek kene pikirane nek kono. Wong nek kono pikirane nek kene dan sebagainya. Itu kita sekarang ini. Makanya perlunya diri kita untuk memperbarui niat.
ketika kita sudah mau untuk melakukan sesuatu yang baik, kita niatkan, niat itu diperbarui terus. Ya sisi basyariah kita, sisi kemanusiaan kita pasti nggak, ketika kita melakukan sesuatu pasti yang main ceni. Ora apa-apa dalam artian ya itu sisi manusia kita ya. Cuma ketika kita sadar bahwasanya kita udah mulai bengkok, ayo kenyang mana ya. Nah ini makan, ketika kita mau untuk mengangan-angan bahwasanya mangan itu ojo luwe-luwe, ojo akan mangan. Ketika kita banyak makan, tidak hanya dari sisi psikologis kita yang terganggu, kesehatan kita juga bakalan terganggu. Intinya semua yang ada di diri kita itu akan terganggu. Ketika kita banyak makan, akan banyak lemak, akan banyak kalori, akan banyak karbo dan lain sebagainya yang ada di tubuh kita. Ketika kita tidak makan dalam kurun waktu 3 hari, kita nggak akan mati kok. Karena apa? Kita masih punya lemak di dalam tubuh kita. Makanya tubuh akan menggunakan lemak itu sebagai sumber energi pengganti asupan makanan yang kita konsumsi. Ketika dalam 1 hari seumpama kita hanya butuh 1000 atau berapa kalori dalam atau karbo yang perlu masuk dalam tubuh kita, ya sudah cukup segitu. Ojo kakean, lek kakean ngeluh, serius, pusing, males nyapo, gampang kesel, ngantukan, luwenan, wes komplit ini. Jujur sama ini malah ketok pengalaman ya memang. Asli. Ada fase di mana kita itu suka banget makan, terus gak peduli, terus mangan. Saiki mangan, sampai situ kok jam 10 itu udah semangat telu. Ya, itu pernah. Itu adalah masa dimana transisi dari perantauan pulang ke rumah. Ya, rantau itu bapak iso mangan gitu. Maksudnya ya bukan berarti tidak makan. Maksudnya ketika kita di rantau itu kan kita harus apa ya? Makannya direm gitu loh. Ben iso dimangan sesuk gitu. Nek omah kan los. Saiki dimasakne, isuk kan udah sarapan gitu. Mangan gitu. Awan lho. Dan siang itu kayak wis nek Mas bareng udah mangan sore dimasakne. Ku jangan opo iki kayak enak iki mangan bengi itu kayak tamu semuanya bakso rumahnya mangan masyaallah bermangan kurang nikmat opo aja. Nikmat memang, tapi efeknya yo nikmat. Efeknya nikmat. Ya itu mau makan, ketika kita terlalu banyak makan, psikologis kita bakalan terganggu. Karena apa? Saking banyaknya makanan yang kita konsumsi sehingga numpuk jadi lemak gitu. Kita akan merasa insinyur di situ. Insinyur. Kita akan merasa insecure dengan diri kita gitu. Merasa gak pede, merasa dan lain sebagainya. Males. Teman-teman semua belum pernah ngerasain ya kakean mangan sampai pusing? Belum pernah kan? Wes aku kok isi tahu. Beneran. Kita kalau bayangkan makan itu pusing gitu. Karena apa? Apa namanya? Overdosis lah. Banyaknya oksigen yang masuk ke otak itu sedikit. Karena apa? Paru-paru kita tertekan sama perut. Perut kita di sini makai sesek kan akhirnya. Nah, oksigen yang masuk ke otak itu sedikit sehingga kita merasa pusing seperti itu. Allah. Ya. Manfaatnya gak mangan ojo akeh-akeh, enggak cuma hanya di dalam makan gitu. Makanya kemudian jangan sampai kita berlebihan dalam segala sesuatunya, semua gitu. Dalam hal cinta mungkin itu juga teman-teman gitu. Lah seneng karo wong ya ojo teman-teman, belum tentu besok kita akan suka. Lek benci kalau wong ya ojo teman-teman, belum tentu kita akan benci juga besok gitu kan. Ada sih apa ya? Mungkin teman-teman semua pernah dengar ya, gue juga gedingi wong ini nemenan gitu, gendeng
Wah, Lianju pengalaman. Genting nyandi gitu. Apa? Pengalaman. Genting Bukan. nyandi itu kan sering berada di kita ya. Genting nyandi. Genting. Voting nyandi dua kali. Saya beberapa kali mendapatkan cerita gitu. Orang-orang yang sudah menikah ya. Bapak ibu saya sendiri ya sih. Wah, aku bisa ogel pakmu gitu. Kita dia awakmu. Enggak ada urusan lagi. Iya. Hasilkan sesuatu. Produktif. Karya. Karya. Iya. Tidak hanya terhadap sesuatu yang negatif, sesuatu yang positif pun ketika kita melakukannya terlalu berlebihan juga berdampak negatif. Aduh, winau terus, gitu kan? Ngomong ibadah terus, lari ke kerja, iya. Raman. AWW. Meninggoy. Bahasa sekarang itu aneh-aneh. Mending. Seperti itu. Sing biasa-biasa wae. Sing slow. Wajar. Natural. Terus nemen-nemen. Natural. Gitu. Wahia utawi manafi'u qillatil akli iku as-sihhatu waras wal iffatu lan kareksa saking perkara kang haram wal itharu lan yang kedua dijauhkan dari sesuatu yang haram wal itharu lan mendahulukan sesuatu yang lain, mendahulukan urusan yang lain, urusan orang lain dibanding urusan kita sendiri gitu. Nah, kita kupas satu-satu. Wasihatu sehat. Ketika kita makan atau ketika kita melakukan sesuatu itu proporsional sesuai dengan porsinya, aman. Wong sing proporsional kadang gak aman, kemana sing berlebihan gitu. Tubuh kita juga butuh istirahat. Saya ini sama murid bro. Kata-kata deh 17. salah satu nomongnya. Ya weh, katakanlah 17. Organ tubuh kita itu udah kita pakai selama 17 tahun. Apa gitu di dunia ini, apa yang bisa kita pakai dalam jangka waktu yang lama dan itu masih bisa berfungsi dengan baik, ya tubuh kita ini. Nah, kita remane gitu, tubuh kita ini siapa sih kayak siapa sih enggak ya Gusti. Sudahkah kalian bersyukur hari ini? Ya sih gimana satu yoga ya itu kita yang lupa gitu. Nah, sehat gitu. Lek dhewe sehat nyapo enak, bugar, sehat bugar jasmani rohani wis artinya nyapo. Ayo ngaji rene gas. Ayo ngopi rene wis gak saya aku tak fokus ibadah saya. Sekali-kali sampean perlu ngono lho. Oh gak kok ngopi ya. Yusuf barang teh barang iya itu oleh wes nih ya sekali-kali kita perlu lah untuk seperti itu. Ketika kita mungkin ya saiki ada ngerasa aku mau Quran ki mau enak gitu terus wae gitu. Dalam tanda kutip teman-teman semua nggak punya tanggungan yang lain, mungkin baru maghrib atau baru bisa gitu pas mau Quran kok enak ya rasanya mau Quran. Wes terus saya wes gas sampai kata nah sing aja pas waktu nulis Quran kayak gitu kan ngopi yo saya aku terus wae Aku fokus ngaji gitu. fokus ngaji cek ngaji dan lain sebagainya itu nggak apa-apa gitu terus nih aja gitu. Karena kita udah merasakan, siapa tahu dari kita merasa nikmat dengan hal-hal yang seperti itu, kita akan terus gitu. Wah aku ini ngaji untuk saat ini saya itu bisa luwe akhirnya men-challenge diri kita gitu. Wah bisa gak bagi aku ngaji untuk tolong ayat jadi dia yang berloro enggak ayat saya kita lu sesok papat seperti itu. Kita melakukan sesuatunya tidak harus dengan kapasitas atau tidak harus dengan jumlah yang banyak. Saya ini yang penting istiqomah
saiki sih wis sholat barang ya, sholat lek sekirane angel ngomong sholat ya sekirane gak iso nek awal waktu pokoknya aja sampai ngodok itu males saya dulu aja sampai ngodok boleh wis gak tau ngodok mau satu sholat nek akhir waktu terus kita boleh mengakhirkan sholat akhir waktu itu boleh tapi dalam keadaan darurat yaitu sholat simpen juga penting sholat harus wajib buat kita jangan sampai enggak nah itu tadi kita mulai dari sesuatu yang kecil kita cari sesuatu yang membuat kita suka untuk menstimulus contoh stimulasi diri koyok ngaji ini siap ngaji ini yo di saat yang seperti ini corona gitu awalnya aku gak pada seneng ngaji so ngerti aku ngaji kok mati jese loh jese koyok mani gem enggak sampai sapi deh ngaji yang seperti ini sopo ngerti ketika aku ngaji seperti ini aku disawangi Bu Eza kae estetik gitu romantis daman boleh sekali aja jangan sampai keterusan wis kumaha lho problemnya dhewe suka kebablasan sing akhirnya salah kaprah itu membuat diri kita sama Anda Bapak sekali ya bukan 2 kali atau 3 kali dan seterusnya 3 kali tak lah oleh sudah rasul mawon kabel buat tawar kalian seperti itu ya tapi jangan sampai gitu maksudnya ketika kita mencari alasan untuk menyukai sesuatu jangan sampai usahakan yang tidak menyalahi aturan mungkin seperti ini wah ini silaturahim menjalani silaturahim itu gede bisa nyambung silaturahim terus tepat nambah relasi dan sebagainya itu apa teh IDW gak langsung untuk balesan aku gak patek tertarik kayak ngechat tarik lek bales itu wis gak patek tertarik gak diri tok kok gitu kan semangat nih coba langsung dibalas gitu apa mas widi wis scroll ya seperti itu kita sholat nglakoni sesuatu sing ngopo jenenge ibadah itu kan ada gak langsung untuk balasan gitu jajal gitu lek langsung untuk balasan pokoknya kita ngelakuin dosa gitu dosane jarene lek zina itu di ngrasani tangga di gunting late lek iku ada beneran itu langsung dibalas aku ya rantek saiki ngomong kayaknya aku sampean ini gitu balik untungnya tidak iya akhirat ditimbun kayak satu lagi sekolah ya mungkin sekolah tujuannya kita sekolah itu murni hanya untuk sekolah boleh ilmu karena itu sesuatu yang wajib buat kita gitu kita lakukan binari ridho ilmu memperoleh ridho Allah ketika kita mungkin malas ketika kita mungkin rasa semangatnya kurang cari sesuatu yang membuat kita semangat lagi aku sekolah ini itu aku untuk gelar ya it's okay aku untuk gelar MM S PD S batu S sebagainya itu it's okay gitu untuk memicu semangat kita lagi biar semangat cuma buat itu tuh nggak lebih yang pada akhirnya tapi gini seiring dengan kita bisa belajar seiring dengan kita menjalani hidup ini harusnya kita akan semakin paham dengan apa yang kita lakukan entah itu dapat balasan langsung atau enggak kita paham dan kita seiring dengan berkembangnya otak kita seiring dengan berkembangnya pemikiran kita akan sadar kok nantinya cuma ben iso sadar iku gak
instan. Lek enek sing omong gak popo saiki aku nakal sok duwe aku tobat. Yo lek sampai tuwek Sesuk. saiki ngomong yo sok aku tuwek tobat sesuk. Masya Allah. Linggoy. Itu Bahasa. makanya sesuatu yang baik itu ojo ditunda-tunda seperti itu karena kita ya apalagi ya itu teman-teman semua Wonojoyo kabeh kan semencekam apa Wonojoyo di 1 minggu terakhir ini kan? Masya Allah. Metu Wonojoyo. omah assalamualaikum warahmatullahi Inna a'taina. kuwi tas mari gitu kan mari diulesi enene asal bayar kok terus ini rebak pak Panen malaikatnya. Oh, semangat bekerja era. keras Ya, malaikatnya. seharusnya gitu kan seharusnya itu tamparan keras buat kita gitu loh. Kafa bil mauti wa itu cukup dengan kematian itu bisa menjadi nasihat buat kita ya itu lah wis rapopo semangatnya dulu yang mau mati aku melayati guru-guru jepit duit cuma pesan Ah, siap. Boleh. bapak mungkin nggak tahu ya ini kebiasaan mas-mas omongan gitu kan sini sahur-sahurnya itu kan ada uangnya 500-an dan lain sebagainya gitu kurang lepas waktu enek uang nek Lewat, beda mandek. gitu mencari 2.000 2.000 Bus. pasti. Iya itu sekecil itu tapi kita seneng ya nggak apa-apa rapopo Eling-eling mati. tapi yo kuwi sing dieling-eling duwike gak apa. Mengumpulkan kewajiban. Ya, terus wal ifatu lan karakso saking perkara kang aron. Ketika kita bisa menghayati, merenungi apa tujuan kita mengurangi makan. Ben ADW terhindar dari segala sesuatu yang aron. Lek sesuatu, lek sembarang barang itu wis apa jenenge? Wis kecantol karo urusan weteng, wis angel. Urusan sesuatu yang masuk ke perut itu susah. Ketika kita kemudian wis dadi Abdul Butun kawulane weteng, kita akan melakukan cara apapun untuk memenuhi isi perut yang pada akhirnya naudzubillah min dzalik kita melakukan sesuatu yang haram, yang batil. Orang-orang melakukan korupsi untuk apa? Untuk perut. Orang-orang mencuri untuk apa? Perut. Ngomong maling itu gawe apa ben iso mangan. Seperti itu. Angel banget malah. Makanya dengan kita berusaha untuk mengontrol apa yang masuk ke dalam mulut kita, apa yang kemudian kita konsumsi, yo mikiro, diangen-angen, saiki wae lho sakake. Karena apa? Psikologis orang, ketika seseorang itu merasa sangat butuh dengan sesuatu dan sudah merasa kecanduan, itu seolah-olah aku gak iso urip lek gak aku ngene, lek gak ngene aku gak iso urip, lek gak ngene aku gak seneng, lek gak ngene aku gak ngene dan lain sebagainya seperti itu. Lek aku gak mangan aku mati. Padahal kan enggak, yo lek gak mangan setahun yo mati memang gitu kan. Cuma kan apa ya? Selagi kita masih mau untuk menggerakkan tangan, kaki dan pikiran kita untuk bergerak, makan kok. Raketan air dewe untuk penggone saudara kita atau tetangga kita, makan pasti. Alhamdulillah kita apa ya? Hidup di lingkungan yang apa ya? Sosialnya tinggi. Hidup di lingkungan yang kita udah diwariskan tradisi untuk apa namanya? Ngapi tonggo dan lain sebagainya, tonggo-tonggonya dewe api karo dewe itu kita juga patut bersyukur dengan itu semuanya.
bayangkan aja gitu, ketika kita hidup di lingkungan yang orang-orang di sekitar kita itu cuek sama kita mau ke siapa lagi? Dulu kayak dhewe ado, koncone yo ado, sing enak yo wong mau. Nah, makanya itu ketika kita menganggap atau ketika kita mau untuk mengangan-angan lagi, harusnya kita harus banyak-banyak bersyukur dengan itu semua. Ya. Ya naudzubillah min dzalik, jangan sampai kemudian kita terjadi atau mengalami hal yang seperti itu di kemudian hari. Lek wis kadung dadi Abdul Butun kawulane weteng, yaiku saya dhewe akan anarkis wis. Pokoknya mangan. Mbok halal, mbok haram tak pangan. Ini aku iso mangan. Wal itarulan disiake liyane, mendahulukan keperluan orang lain dibanding keperluan kita sendiri. Itu yang memang seharusnya kita lakukan. Tapi dengan catatan, ketika kita ingin melakukan sesuatu atau mendahulukan keperluan orang lain, usahakan apa yang ada di diri kita ini sudah terpenuhi. Atau kalaupun belum terpenuhi, harus diusahakan untuk meyakinkan diri kita bahwasanya kita tidak akan pernah untuk ngeluh sehabis kita melakukan hal tersebut. Contoh, kita punya uang 5.000, teman kita butuhnya 4.500 atau bahkan butuhnya 6.000, tapi kita pinjami 5.000. Ketika kita ingin membantu, mentok-mentoknya tadi kan ketika kita belum terpenuhi ya, ada 25.000, tapi contohnya ada 6.000. Itu kan memang tidak seharusnya kita lakukan karena kita butuh. Ketika kita ingin membantu orang pokok 5.000 atau kita ngasih sebagian gitu. Cuma ditekankan dalam diri kita lagi, ketika saya melakukan hal ini, sampai aku betul. Kebanyakan orang ingin membantu orang lain yang kemudian mengesampingkan kebutuhannya dia sendiri, mungkin dia menyesal. Itu yang tidak diinginkan. Makanya ada istilah jangan sampai kita mendahulukan keperluan lain, nyapa itu sibuk-sibuk membahagiakan orang lain sementara kita belum bahagia. Yaitu untuk sebagai upaya preventif kita, sampai ngeluh iku mau wis nyewangi ngekei duit 5.000 lho kok aduh jatuh kata kayak gini jatuh itu yang kemudian tidak diinginkan. Jangan sampai hal yang seperti itu terjadi. Nah, untuk mengantisipasi hal itu terjadi, yuk kayak lah piro lho 5.000 yuk kayak 2.000 atau 1.000 ojo kabeh karena susah banget. Komunalnya harus keterak butuh ya, kita ini masih ada orang tua kita gitu kan, kita masih dicukupi oleh orang tua kita nggak akan berasa itu gitu. Kerasanya kapan? Harus saya dewe ya itu adanya kita untuk belajar, adanya kita untuk ya belajar hal-hal yang seperti ini untuk apa? Untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi di kemudian hari. Pentingnya kita sharing, pentingnya kita berdiskusi dengan orang yang lebih tua itu ya seperti itu. Karena orang yang lebih tua itu mereka udah ngalamin apa yang belum kita alami sekarang ini gitu. Nah, singsa ini terjadi gitu. Kita anak-anak muda sekarang itu kalau untuk diomongi awakmu ojo ini tole, ojo ini terus gak mempan. Kita sekarang bingung gimana cara kita atau treatment yang kita lakukan untuk ngomongi anak-anak sekarang dengan bahasa yang bagaimana gitu. Gak banyak anak yang bisa diomongi lek jomono terus mandek, gak banyak. Lek pun digawani kepok bung mandek bisa diwisi jomono sih ya. Dewe kan umuran iya siap 17 tahun 17 tahun tambahi somo ya itu sama apa dari pokok
Iku Wakila lan dendawake fihi ing dalem Masih. Masih lama, masih suwi. Tiba-tiba. Wakilan den jauhaken fihi ayat fi dami kasratul akli. Dibencinya ketika kita banyak makan, mangan. Fihi ing dalam dami kasratil akli fa'arun iku cacat, suma'arun mongkon cacat, sampai dikatakan bahwasanya ketika kita banyak, bahasanya enak gitu, ketika kita banyak makan itu adalah sesuatu yang cacat pol. Ini disebutkan 3 kali, fa'arun, suma'arun, ada sesuatu yang cacat, hina, cacat banget karena efek yang ditimbulkan itu sangat bahaya, sebanyak bahaya nih bahasanya manfaatnya. Syiko'ul mar'i utawi cilokone awak-awakan. Syiko'ul mar'i utawi cilokone awak-awakan. Syiko'ul mar'i utawi cilokone awak-awakan min ajli ta'ami nyatane saking akeh panganan. Min ajli ta'ami nyatane saking arahe akeh panganan. Karena celakanya seseorang itu disebabkan karena dia banyak makan. Giring. Kakean mangan ciloko. Intinya ketika kita melakukan sesuatu dan kita bisa mengaturnya yang dimana itu sesuai dengan kemampuan diri kita, it's okay. Contoh nggak hanya makan, kegiatan dalam melakukan sesuatu, nggak apa-apa, kalian sibuk nggak apa-apa, malah bagus itu. Cuma yang sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan sampai kita sibuk dengan segala sesuatunya, tapi kita sadar bahwasanya diri kita nggak mampu untuk melakukannya, sehingga ketika kita tidak mampu untuk melakukan salah satunya, pasti ada salah satu yang tercederai. Saya punya kegiatan A, B, C, D, E nih. Yang A saya bisa lakuin, yang B nggak bisa lakuin. Nah, si D sama si AB si AB ini kita bisa lakuin, CD bareng. Aduh lah, ini aku gak iso gitu ya. Untuk pertama, kita mungkin untuk mengatur manajerial waktu kita oke lah. Cuma ketika itu terjadi beberapa kali gitu. Sekali kita nggak bisa, 2 kali kita nggak bisa, 3 kali kita nggak bisa. Oh ya sudah, berarti kita belum mampu untuk melakukannya. Lakukan, makanya kemudian lakukan itu step by step. Ketika kita sudah bisa untuk melakukan 2 kegiatan, gitu, ya sudah, 2 ini kita atur dulu. Kita pahami, kita observasi, gitu kan? Seumpama aku nambah kegiatan ini tempatnya di mana dan aku harus di mana. Ketika kita udah tahu hal yang seperti itu, baru kita nambah lagi dan ini sebagainya. It's okay.
Meskipun kemudian ada yang mengatakan mlaku dhisik iku kabeh diatur lepas mlaku. Iya. Ya banyak orang yang bisa melakukan hal yang seperti itu. Sing akeh apa klaim brand. Gak timang klaim dan siji klaim dan kabeh. Itu yang kemudian tidak diinginkan. Apalagi tanggung jawab itu adalah amanah harus disampaikan. Ketika amanah itu kita terima, maka kita harus siap dengan konsekuensinya, yaitu mempertanggungjawabkannya karena di dunia tidak ada di dunia, tapi ada ini juga. Kamu bisa begitu ketua kelas, tanggung jawab gak? Oh, aku ketua kelas kamu bolosan juga. Oke, makan pun juga seperti itu. Intinya segala sesuatunya ketika kita bisa sadar, gitu, ketika kita bisa menyadarinya, itu enak kok. Kita bisa tahu diri kita, itu enak. Ketika kita tahu dengan diri kita, itu enak. Ketika kita mencoba untuk memahami diri kita, gitu, seakan secara otomatis itu akan berdampak kepada orang lain juga. ADW berusaha meregani ADW, akan secara otomatis kita akan bisa untuk menghargai orang lain. Yang sering terjadi sekarang, kita minta untuk dihargai sama orang lain, minta dihargai, minta didengar, tapi kita tidak mau menghargai dan mendengar. Susah ya ADW itu pengen di rumah nih, gak iso di rumah nih. Banyak seperti itu. Iya. Kita pengen di rumah itu mana aku, tapi ADW itu mengumumkan kok. Betul. Kan orang lain itu nggak bisa ya. Mengirimkan. Ya itu yang sering terjadi itu sekarang itu seperti itu. Ya seperti itu. Di observasi, dievaluasi semuanya, tidak hanya. Ya, jadi pinternya ngevaluasi uang malah ya. Untuk mengevaluasi diri masih terlalu berat. Dan susahnya ini loh, kita itu amat sangat susah sekali untuk memahami mudah, menerima yang susah. Kita mencoba untuk memahami sampean, wah aku paham dengan hal ini, tapi untuk menerima apa yang dari mereka itu kita susah. Contoh aku sama Mufli, aku paham banget tentang Mufli. Tapi ketika Mufli menyampaikan sesuatu terhadap saya susah untuk menerimanya. Susah banget. Karena apa? Kita ada rasa gak mau kata Pak ini sebenarnya. Yaitu kita sadar kita nggak mampu ketika kita minta saran ke orang lain dan orang itu memberi saran ke kita malah marah ke orang-orang yang memberi saran ke kita. Ada banyak sering seperti itu. Aku gak iso iki gitu. Piye deh enake lek iki piye to carane gitu. Kudune mami ngene. Tapi gak iso ngomongin. Kudune tuh ngene. Lalu kalau bisa punya jawaban sendiri ngapain nanya gitu. Silahkan urusi hidup Anda sendiri, gak usah nanya saya. Nah itu yang sering terjadi. Kita terima itu aneh. Aneh apa? Ya. Nyatanya hidup di zaman sekarang itu lebih greget, tambah greget, tambah seru kayaknya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nana teman sebelum Kanjeng Nabi rukun dawuh sapa Kanjeng Nabi. Salah satu utawi telung pantan. Pantan itu kelompok golongan. Iku yughidhum dan benci apa salasa. Iku yughidhum dan benci apa salasa sapa Allah taala kang mulur sapa Allah. Min ghairi jurmin saking liyane dosa. Sesuatu ada 3 golongan yang dibenci sama Allah, 3 dosa. Rupane al-ukulu wong kang akeh mangane. Aku. Wal bakhilu lan wong kang bakhil. Bil Maida. detail wes. Wal mutakabiru
Sing Lan dhewe. mongkang gede. Wataan mulu. Wal mutakabiru lan mongkang gede. Ada 3 golongan yang dibenci sama Allah. Pertama, Ini kan al-ukulu mongkang akeh mangane. Ini perlu. Kenapa kemudian kok dibenci? Ya, Ini karena itu akan lebih banyak mendatangkan Ini kata-kata madorot coba. daripada manfaat. Yang manfaat, yang madorotnya itu akan cenderung lebih ke merusak. Apa yang Yang merusak diri kita. sudah. Merusak banget. Mulai ada kakek mangan gula, diabetes. Mulai sekarang ini juga nggak tua, nggak muda, gitu. Sekarang banyak yang udah sakit karena Gula. obesitas dan lain sebagainya seperti itu. Dan ya seperti itu. Intinya sing disebabkan karo kakean mangan terlebih malas, mulai sadhe malas. Angel. Intinya efeknya itu akan berkesinambungan kok. Dia kayak mangan, gitu. Malas gak belum gerak. Gitu. Akhirnya turu. Belum kerja sih. Marat. Marat. Ibadah. Nah efeknya itu akan berkesinambungan. Akhirnya mesti Pakai. memuaskan. Gitu. Makanya ojo kakean Mangan. mangan. Makanya ini sodako. Makanya sholawat. Siap. Dikir gitu ya. Iya. Saleh. Kayaknya mudah banget ya kalau kita membayang sholawat gitu kayak Benar. mau istighfar bersolat ya di sini dikir bareng-barengnya Wayu. Plak pelencing. Salam pelencing. Itu saya. Agus, nek omah HP ini sekarang bunyi ya. Aku mau saat bunyi sholat cecetan aku bocah mau balas apa ya. Sholat ini Allah Akbar. Kira toh. Apa ya, Bang? Itu berkesan gitu kan, Masya Allah. Salah. Sholat dulu yang khusyuk ya apa? Kayak khusyuk blas gitu, rusak itu. Apaan? Kalau suami istri oke lah gitu. Sholat dulu ki. Sholat makem ki. Itu bisa jadi sesuatu yang sangat membahagiakan gitu di saat sekarang, tapi itu bisa jadi sesuatu yang amat sangat menjijikan. Iya. Lo sekarang ini kalian melakukannya seperti itu mungkin berbunga-bunga ya. Oh iya, ribet sama aku gitu. 5 tahun, 10 tahun ke depan mungkin chatnya masih kesimpan, iya kan, diarsip kan. Kalau perlu di download PDF apa namanya itu, ya kayak gitulah. Baca tuh kan gitu. Ada yang apa namanya video itu kan, cewekku pas waktu muda videonya masih glamor gitu. Pas udah gemuk itu, kamu siapa? Ini siapa ini? Akan secara otomatis menolak gitu kan. Wah, aku nggak kayak gitu. Tapi ada ya itu, iya kan? Iya. Beju. Aman ya? Aman. Gak ada khusyuk-khusyuknya sama sekali. Malah gawe buyan. Iya loh, soalnya ayo khusyuk. Kamu siapa? Kamu Mas. Ini seperti Dulu tuh ada cerita dari dosen saya. Kebetulan beliau punya anak masih SMA. wis. Kemudian cecetan tuh sama cowok gitu kan. HP-nya, kemudian pas waktu di Jeddah gitu kan. Teman-teman semua di sini HP-nya dikontrol orang tua nggak? Enggak pasti. Kontrol ya? Masih. Alhamdulillah masih. Nah pas waktu dikontrol kayak gitu kan. Buka gitu. Dia lupa mengarsipkan atau lupa menghapus sampai bawah gitu. Sampai atas itu scroll lagi ya. Ya Allah, perasaan saya dulu gak kayak gini ya. Iya Pak, dulu kan belum ada HP. Oh iya saya lupa. Gitu. Jangan lupa makan ya. Gitu. Tapi ini kalau yang nyampein bapaknya asli lucu banget sih. Yang berhubung saya bukan bapak itu. Intinya seperti itu. Lucu. Dia plus. Parah. Paneran itu lah. Sampai sering ya kayak gitu. Ya. Nggak salah. Ya. Iya nggak apa-apa. Lanjutin aja. Selama kalian masih merasa itu adalah sesuatu yang patut untuk dimaklumi dan patut untuk dibanggakan, ini jalanin aja. Kalau udah mentok, ya harus hadir dulu. Kayak di Facebook gitu kan.
update status itu kan Orang. udah nggak sanggup pengen dunia Alay. kan. Bismillah berusaha. Kita scroll Facebook 5 tahun. Ini siapa yang buat? Masa aku kayak gini sih, nggak mungkin aku kayak gini. Ya. Set ke MI nya. Biasa wae. Hilaf gitu. Hilah. Gusti. Zaman biyen cik nyari-nyari di Facebook Indonesia. Ya, aku kulo wong kang akeh mangane, aja akeh mangan. Bakil lu wong kang bakil. Oh, wong bakil itu gak terima dibenci Tuhan, dibenci teman. Ah, cetil, medit. Gak terima dibenci Tuhan ya, dibenci teman. Cowok gitu kan. Enek, mungkin teman-teman semua pernah mengalami gitu. Pas waktu nek MI waktu nek SD lah gitu kan. Pas kita mau beli jajan gitu kan. Dia datang itu udah dari sana nih. Kita bawa jajan, ada teman yang dari sana yang dia sering minta gitu kan. Wes delik nih saya sone gitu. Lek gak ngono gitu. Aduh itu es yo. Es ini sembul. Oh ya, sembul. Temen nih. Tapi ya ini sih, kadang orang tuh juga keterlaluan gitu. Mentang-mentang sekarang dikasih, besok minta lagi gitu kan. Kayak enak. Bisa kasih lah, besoknya lagi gitu. Jalur oleh cowok teleran. Padahal dia nggak tahu diri, minta mulu gitu. Ini yang susah. Tapi sekiranya kita bisa membantu, bantulah semampu kita, nggak usah berlebihan. Yaitu, nah, ketika kita bisa membantu orang lain, maka niatkanlah, niatnya ngewangi lah. Inilah ngewangi. Karena dapat. Ojo ngarep balesan. Balasan sih. Yo lek di R yo wis pasrah wae lah. Enggak usah WC rasa mau ngeceti nyepam nyepam gitu kan. Kita playful aja lah itu. Spam. Mainnya sing Halus nih. sing keren ngono lho. Contoh. Ojo ngono malah kok aku Memberikan saran. salah enggak. Rekomendasi. Jadi kita bisa membantu ya sudah. belum wayahnya. Bantulah semampunya. Ketika wis 17 sama apa 17 Oh iya, tapi Satu teman-teman jam. semua pasti pernah dengar cerita itu. Saya kemarin tuh ada cerita sodako 10.000. Nah besoknya itu dapat ternyata diganti sama Allah yang lebih banyak. Iya. Ya, karena memang apa namanya Matematika Allah yang nih, memberikan seperti itu kepada hambanya itu dari jalan yang tidak disangka-sangka. Saya kayak gue sodako 5.000, sesuai itu 500.000. Jadi seperti itu. Matematika Tuhan. Ketika dikalkulasikan seperti itu, dilipat gandakan gitu. Sholat lek dewi itu sito, lek jamaah itu 7 lek dikalkulasikan, wah berarti sholatku itu sewakeh gitu kan. Siap. Poso sing menghapus dosa Selama 1 1 tahun yang akan tahun. datang gitu kan. Ya wis saiki. Rasa sholat, rasa. Seperti itu gitu kan. Konsepnya. Yo lek posone kuwi diterima legal wis bar kan. Komene kendak Lailatul Qadar. Iya. Satu niat. Khairun min alfi syahrin. Bagus daripada 1000 bulan. Ya. Wal mutakabbiru lan gumedhe. Nah, ini sombong. Merasa bisa, merasa ketika seseorang wis keceblokan yang namanya merasa wis angel banget. Wong iki wis merasa bahwa dirinya bisa, merasa bahwa dirinya punya, merasa bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain, wis angel. Biar ping mbok tuturono ping 50 ya wis gak bakal mempan. Ngomong ya wis rasa. Mampane piye ketika kita menunjukkan sesuatu yang menurut dia banggakan. Mungkin wong sing sombong itu menyombongkan kalau dia punya uang 5.000. Dia sebelum
tidak akan pernah berhenti menyombongkan uang 5.000 itu sebelum dia ditunjukkan sama orang lain kalau orang lain itu punya 10.000, baru dia menang. Yus menukui yus kita ini kayak gitu. Kita merasa bisa nih gitu kan, sehingga kita mengesampingkan bahwasanya orang lain juga bisa dan bahkan lebih bisa daripada kita. Sombong. Akhirnya mau sombong itu apa? Oh ya, aku mah ada ngomong apa terus? Sombong Udah saya gede. Kali-kali. Premori. Sombong intinya nggak api. Iskape nggak api. Sombong jelas. Wa ta'amlu fi mawquri kafratil akli